berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini saya ingin memberikan tema Daily Devotion, berseru di dalam doa, sebab memang Yesus hanya sejauh doa. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 141 di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tetapi kita akan membaca di ayat yang kedua dan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bahkan kalau saudara membaca di ayat yang pertama, ini adalah doa Daud waktu dia berseru kepada Tuhan di dalam pencobaan, di dalam kesesakan, di dalam situasi-situasinya dia berseru kepada Tuhan. Saya percaya doa adalah senjata terhebat kita untuk melewati semua pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Dan kalau kita belajar dari Mazmur 141 ini, sebenarnya Daud ingin mengajarkan kepada kita bahwa penting buat kita untuk terus bergantung dan berseru kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Daud seorang raja, Daud seorang pahlawan, dia orang yang hebat, dia orang yang sudah berperang mengalahkan musuh-musuh, raksasa-raksasa yang hebat. Tetapi tetap begini, dia tetap bergantung kepada doa-doanya, dalam seruan-seruannya kepada Tuhan di dalam doa-doanya. Dan itu yang akan kita belajar hari ini. Kita perlu berdoa, kita perlu berseru terus-menerus di dalam doa-doa kita sampai kemudian Tuhan tolong, sampai kemudian Tuhan nyatakan kemuliaannya buat saya dan saudara. Saya nggak mengerti, mungkin hari ini saudara mempunyai pergumulan, tapi percayalah waktu saudara terus berseru dalam doa saudara, Tuhan pasti akan luputkan, Tuhan pasti akan tolong saudara. Nah, pelajaran penting yang kita mau belajar dari perikop ini adalah kita perlu berseru di dalam doa kita kepada Tuhan. Untuk apa? Kita perlu berseru kepada Tuhan di masa-masa yang sulit ini untuk kita kemudian menjaga, kalau Daud berkata, mulut dan bibirku. Tuhan berjagalah pada mulut dan bibirku. Kata-kata kita penting. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini, banyak orang kemudian kehilangan kontrol atas kata-katanya. Bersungut-sungut, ngomel, mengeluh, dan kemudian kita sembarangan dengan kata-kata kita. Padahal Alkitab mencatat dalam Matius, setiap perkataan sia-sia, semua kata-kata yang kita ucapkan, suatu kali kelak nanti waktu kita berjumpa dengan Tuhan harus kita pertanggungjawabkan. Itu sebabnya kita perlu terus membangun doa dalam hidup kita supaya kemudian kita bisa menjaga kata-kata kita. Lalu apalagi yang dikatakan di sini? Supaya hatiku tidak condong kepada yang jahat. Saya percaya orang yang terus berseru dalam doanya kepada Tuhan, dia membiarkan hatinya dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kemudian begini, tidak ada kesempatan buat si jahat untuk menguasai hati kita. Daud sadar bahwa hati adalah tempat terpenting dalam kehidupan. Siapa yang menguasai hati kita, itu yang akan menjadi penguasa hidup kita. Sebab dari hati, kata Alkitab, terpancar kehidupan. Jadi kalau dalam hati kita ada kehidupan, maka yang terpancar keluar pasti kehidupan. Tapi kalau dalam hati kita ya adalah kepahitan, air kekecewaan, semua hal-hal yang negatif, pasti yang keluar dari hidup kita pasti semua hal-hal yang negatif. Itu sebabnya Daud berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya, dalam pergumulannya, dalam pencobaan. Dia berkata, Tuhan jagai hatiku, jangan sampai hatiku condong kepada yang jahat. Dengan kata lain gini, hati Daud condong kepada firman Tuhan dan kepada pribadi Tuhan. Waktu ini mari teruslah berseru di dalam doa-doa saudara sampai kemudian gini, Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Dan itu terpancar melalui kata-kata kita dan melalui sikap hati kita kepada Tuhan. Mari terus berseru dalam doa. God bless you. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat Daily Devotion hari ini. Kami mau terus
berseru dalam doa kami kepadamu, karena kami tahu daripadamu lah pertolongan kami. Dan biarlah terus doa kami naikkan sebagai persembahan di hadapanmu Tuhan, yang menyenangkan hatimu. Dimanapun umat-umatmu berada hari ini, tolong mereka supaya mereka di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini tetap menjaga kata-kata mereka, menjaga hati mereka, supaya kemudian Tuhan terus menyatakan kekuatan dan keselamatan daripadamu kepada umat-umatmu. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari hari ini berseru dalam doa dan kemudian lihat keselamatan dari Tuhan. God bless you.